Kami dari Himpunan Mahasiswa Radiologi ingin membuat sebuah video mengenai anatomi pada tulang manusia. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Maria Kewalam Bahwaratan dengan NIM 2150007. Nah, di sini ada beberapa rekan-rekan saya yang bernama. Baik, perkenalkan nama saya Putri Lorin C. Antoneta Sunbanu dengan NIM 2205111018. Perkenalkan, nama saya Riko Widodo dengan NIM 2205111029. Perkenalkan, nama saya Ulfiana Nunu dengan NIM 2205111035. Perkenalkan, nama saya Tommy Susuwanto dengan NIM 2150008. Yuk teman-teman, ikuti dan pahami anatomi yang kami jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tulang kepala atau biasa disebut dengan kranium. Di kranium dibagi lagi menjadi dua tulang. Yang pertama, tulang pembentuk wajah dan tulang pembentuk otak. Di sini saya akan menjelaskan tulang-tulang pembentuk wajah. Yang pertama itu ada mandibula. Di mandibula ada beberapa bagian lagi. Yang pertama itu mental protuberans, angle of jaw, dan ramus. Di sini maxilla, ada zygomatic, palmar, nasal, lacrimal, dan sphenoid. Di sini ada ethmoid. Di kranium kita akan belajar tentang satu sendi yang menghubungkan antara rahang bawah dan rahang atas yang biasa disebut dengan temporal mandibular joint. Kita akan masuk lagi dalam tulang yang melindungi otak. Yang pertama itu ada frontal, parietal, occipital, dan temporal. Di kranium juga kita belajar tentang sedimasi atau yang biasa disebut dengan sutur. Sutur yang pertama itu sutur koronal atau sutur yang membagi antara frontal dan parietal. Sutur yang kedua itu sutur sagittal atau sutur yang membagi antara parietal sinistra dan parietal venstra. Sutur yang ketiga yaitu sutur squamosal atau sutur yang membagi antara parietal dan temporal. Dan sutur yang terakhir yaitu sutur lamboid atau sutur yang membagi antara parietal dan occipital. Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai vertebrae pada tulang manusia. Nah, vertebrae itu terdapat vertebrae cervical atau tulang leher, vertebrae thoracal, dan vertebrae lumbar. Di bawahnya lumbar terdapat sacrum dan coccygeus atau yang biasa disebut dengan tulang ekor. Nah, pada tulang cervical terdapat 7 dan pada tulang thoracal terdapat 12 tulang. Dan pada tulang lumbar ada 5 tulang. Dan pada tulang sacrum terdapat 5 ruas dan pada tulang coccygeus terdapat 4 ruas. Untuk mempermudahkan kita untuk menghitung jumlah pada cervical dan thoracal dan lumbar, kita pertama cervical. Nah, cervical kita hitung dari atas ribs, berarti itu vertikal 7 dan yang dilanjutkan persis cervical 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kenapa kita tidak menghitungnya dari atas? Karena kita tidak mengetahui apakah bagian atas itu cervical pertamanya dilihat atau tidak. Makanya kita menghitungnya dari bagian bawah cervical 7. Kita berpatokan pada ribs atau thorax, tulang-tulang ribs. Untuk menghitung tulang pada thoracal, yang pertama itu kita melihatnya pada tulang yang menonjol bagian belakang, yaitu yang disebut dengan tulang dominan. Atau yang pertama ini ada tulang coxtail. Jadi akan kita hitung dengan tulang satu belakang satu. Nah, dilanjutkan kita menghitung sampai ke tulang melayang, tulang rusuk melayang. Yang terakhir itu disebut dengan tulang thoracal 12. Untuk menghitung pada lumbal itu kita menghitungnya dari awal karena di atas terdapat tulang
tulang rusuk melayang yang disebut dengan T12, maka di bawah tulang rusuk melayang itu disebut dengan lumbar 1. Nah, dilanjutkan lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4, lumbar 5. Ini kita akan melihat di sini. Di sini sudah termasuk terakhir pada lumbar kelima. Yang bagian ini adalah tulang sacrum dan tulang coccyx. Nah, pada tulang vertebrae terdapat ruas-ruas pada korpus antara korpus, yaitu disebut dengan intervertebralis, dan tulang yang menonjol antara sisi pada korpus itu ada tulang processus transversus, dan tulang yang menonjol pada bagian belakang pada korpus vertebrae itu ada namanya tulang processus spinosus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tulang ekstremitas atas, yaitu di sini terdapat tulang pergelangan bahu, yaitu clavicula dan scapula. Di sini juga terdapat sternum. Di sternum terdapat incisula jugularis, corpus sterni, dan processus xiphoideus. Yang menghubungkan clavicula dan sternum yaitu memiliki sendi, yaitu sternoclavicular joint. Sedangkan yang menghubungkan acromion dan clavicula yaitu acromion-clavicular joint. Di sini terdapat humerus. Sendi yang menghubungkan humerus dan clavicula disebut shoulder joint. Di sini terdapat antebrachi. Sendi yang menghubungkan antebrachi dan humerus yaitu elbow joint. Di antebrachi terdapat dua tulang, besar dan kecil. Yang tulang besar dinamakan radius dan tulang kecil dinamakan ulna. Di sini juga terdapat manus. Sendi yang menghubungkan manus dan antebrachi disebut wrist joint. Di manus terdapat 8 tulang karpal, 5 tulang metakarpal, dan 14 tulang phalanx. Ini saya akan menjelaskan tulang panggul atau ini sebutan bahasa ini juga pelvis. Jadi saya akan mulai. Di sini ada ilium dan selanjutnya ada sacroiliac joint yang menghubungkan antara sacrum dengan ilium. Yang kedua ada sacrum, ini ada sacrum, dan yang paling penting ini yang di paling bawah adalah tulang coccyx atau sering disebut juga tulang ekor. Baik, selanjutnya ada symphysis pubis yang menghubungkan antara ilium pinus sebelah kanan yang depannya. Terus ada juga obturador foramen, lubang di dekat symphysis pubis. Selanjutnya ada ischium. Selanjutnya ada hyoid. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan anatomi ekstremitas bagian bawah. Yang pertama ada femur. Di femur ada carpus femoris, dan di bawah lagi setelah ini ada carpus, dan di bawahnya lagi ada epicondylus lateralis dan epicondylus medialis, dan di bawahnya lagi ada tibia dan fibula. Tibia dan fibula yang menghubungkan ke femur disebut dengan knee joint. Di sini juga ada tulang patella. Fibula itu yang kecil dan tibia itu yang besar. Bawahnya lagi yaitu ada malleolus lateralis dan malleolus medialis. Dan di bawahnya lagi ada os tarsalia. Yang menghubungkan os tarsalia dan fibula tibia ini disebut dengan lateral joint. Pada tulang kaki atau tarsalia terdapat beberapa tulang. Yang pertama ada tulang calcaneus. Yang paling menonjol itu adalah tulang talus. Dan bagian metakarpal terdapat tulang navicular. Bagian lateralnya terdapat tulang cubodeum. Di samping tulang cubodeum terdapat tulang cuneiform lateralis, cuneiform intermedialis, dan cuneiform medialis. Kita masuk pada bagian jari-jari atau phalanx. Terdapat phalanx di digit pertama, digit 1, digit 2, dan digit 3, digit 4. Pada tulang tarsalia ini terdapat sendi, yaitu ada tulang metatarsal phalanx joint atau yang biasa disebut dengan tulang
sendi yang disebut dengan intermetatarsa phalange. Nah, sekian dari video yang kami buat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yeay!